Kami bergerak di 4 kabupaten, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sika di Maumere. Nah, di situ kami bergerak dalam rangka mengangkat isu kedaulatan pangan di pulau-pulau kecil. Nah, ini dalam rangka percepatan pemajuan kebudayaan di tiap-tiap wilayah, khususnya di kabupaten kota, di mana ini bagian dari program aktualisasi kewilayahan adat dari Direktorat KMA, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Nah, untuk kegiatan ini sebenarnya sudah prosesnya cukup panjang, gitu. Untuk di wilayah NTT kami sudah menyelenggarakan kegiatan di pulau-pulau dan juga kabupaten di wilayah NTT, dan di tahun ini kami bergerak di 4 kabupaten, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sika di Maumere. Nah, di situ kami bergerak dalam rangka mengangkat isu kedaulatan pangan di pulau-pulau kecil, karena selama ini isu pangan dan khususnya dengan perubahan iklim saat ini, nah ini kita perlu mempersiapkan gitu untuk kedaulatan pangan atau ketahanan pangan di tiap wilayah. Nah, kegiatan pelatihan ini dalam rangka membangun sebuah gerakan yang berbasis masyarakat, yang merupakan bagian dari pengarus utamaan kebudayaan yang berbasis masyarakat langsung. Nah, karena sifatnya gerakan, kami melatih generasi muda di wilayah pulau-pulau kecil ini yang sudah kami lakukan di wilayah NTT lainnya. Nah, untuk Alor menjadi prioritas karena pulau kecil di wilayah Alor ini ketergantungan berkaitan dengan beras ini masih cukup tinggi dengan pulau-pulau besar. Mereka melalui Alor besar untuk mendatangkan beras itu banyak dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Nah, oleh karena itu kita membangun kesadaran berkaitan dengan kedaulatan pangan untuk kemandirian dari masyarakat dengan memanfaatkan pangan lokal. Nah, sebenarnya ketahanan pangan di wilayah NTT ini sangat bagus, alam sangat mendukung gitu, ada kacang-kacangan, jagung, sorghum gitu, dan umbi-umbian yang banyak tumbuh di wilayah NTT, khususnya di Pulau Alor beserta pulau-pulau kecil. Nah, ini kita bersama masyarakat gitu membangun upaya sebuah gerakan yang berbasis pangan lokal dengan memanfaatkan alam lingkungan mereka, mengaktifasi berkaitan dengan pemanfaatan jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan sebagai makanan sehari-hari. Dan selain itu juga kekayaan budaya, tadi saat acara pembukaan ini masih banyak yang sifatnya lisan. Nah, melalui pandu budaya ini diharapkan nanti sekaligus mendata objek pemajuan kebudayaan, karena di Alor ini cukup banyak tersimpan kekayaan budaya, salah satunya tradisi lisan, manuskrip, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, dan juga adat istiadat dan ritus yang selama ini masyarakat secara mandiri menyelenggarakan secara rutin. Dan banyak kesenian, bahasa, di sini juga cukup banyak, gitu, ada 34 bahasa. Nah, ini menjadi sebuah satu kesatuan ekosistem kebudayaan. Nah, dari sinilah melalui kerja pandu budaya, ini membantu percepatan disusunnya pokok pikiran pemajuan kebudayaan daerah saat ini yang sedang digarap oleh Ibu Kepala Dinas Kebudayaan. Nah, target ini selama Bapak PJ Bupati menjabat harus selesai. Nah, ini dengan dukungan program dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Nah, ini kita membantu upaya percepatan untuk mendata potensi kekayaan alam dan juga kekayaan budaya, baik benda maupun tak benda, sehingga percepatan pemajuan kebudayaan di wilayah Alor ini bisa
tumbuh dan berkembang, dan yang sudah lama ditinggalkan diaktifkan kembali gitu, supaya nilai-nilai kearifan lokal yang lama terpendam kita angkat ke permukaan. Nah, ini melalui Sekolah Lapang Kearifan Lokal menjadi pemantik membangun gerakan, jadi mengawali beberapa pemuda yang unggul menjadi lokal champion, dan ke depan bisa melatih kembali pemuda-pemuda di pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Alor di NTT. Untuk kegiatan yang dilaksanakan ini gagasan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Bagi pemerintah daerah, atas nama pemerintah daerah saya perlu menyampaikan terima kasih. Karena kenapa harus terima kasih? Karena memang kita APBD itu sekarang kita agak sulit untuk kegiatan-kegiatan seperti begini. Kita punya APBD lebih banyak dia dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembiayaan pilkada, dan karena itu kegiatan ini oleh pemerintah daerah luar biasa, dan karena itu menyampaikan terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kegiatan ini saya kira ya budaya ini sekarang itu menjadi tren. Budaya dan pariwisata itu menjadi tren, dan karena itu kita perlu mempersiapkan SDM. Kalau hari ini pelatihannya pemandu budaya, saya kira itu sangat baik karena dia mengikuti tren yang ada. Ke depan budaya dan pariwisata ini yang bisa kemudian menghidupkan ekonomi. Begitu, itu yang bisa menghidupkan ekonomi. Dan karena itu kegiatan ini saya kira oleh pemerintah daerah terima kasih sekali. Kepada peserta, ya ini kegiatan-kegiatan yang langka. Kita bersyukur pemerintah pusat, kementerian bisa mengalokasikan untuk kegiatan ini dilaksanakan di sini, dan karena itu kepada peserta kita berharap untuk mengikuti ini dengan baik. Kemudian mereka tidak berhenti di habis kegiatan ini saja, itu kemudian bisa ditularkan, dan karena itu setelah mengikuti ini maka mereka itu yang menjadi pemandu kembali untuk kembali. Peserta ini kan tidak hanya dari desa sini saja, ada dari beberapa tempat, dari Pura, dari Pantar, dari pulau besar, ada semua, dan karena itu ketika mereka kembali ke komunitas masing-masing, mereka itu yang menjadi pemandu untuk kegiatan-kegiatan budaya di sana. Khususnya Dirjen Kebudayaan, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat yang menyelenggarakan suatu kegiatan event nasional di Kabupaten Alor, khusus untuk sekolah lapang berbasis pangan lokal untuk 20 orang pandu budaya. Kami sangat mengharapkan dukungan untuk 20 orang pandu budaya akan menjadi ujung tombak yang akan menggali 10 objek pemajuan kebudayaan di Pulau Alor, dan kami berharap bahwa dengan adanya teman-teman pandu budaya bisa menolong kami juga untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD yang menjadi buku suci untuk Dinas Kebudayaan. Satu hal yang sangat membanggakan kami, justru kegiatannya tidak dilaksanakan di kabupaten atau di Kalabahi, tapi justru dilaksanakan di Pulau Ternate, dan itu menjadi surprise terutama untuk saya 100 hari kerja sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor. Selain ada event nasional, juga penyelesaian pokok pikiran dokumen kebudayaan itu menjadi buku suci dan pintu masuk untuk semua bantuan dari luar untuk masyarakat Kabupaten Alor. Berharap kita sebagai masyarakat Alor terus memberikan dukungan ketika teman-teman dari 20 orang yang menjadi pandu budaya turun ke lapangan melakukan asesmen untuk 10 OPK. Itu kita berharap bahwa tokoh-tokoh adat, para temukung bisa memberikan informasi yang akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu bisa menolong kita untuk memperkaya aset budaya Kabupaten Alor. Dan saya percaya bahwa 20 orang ini akan terus mengalami duplikasi untuk tahun-tahun ke depan, dan itu juga seperti yang dikatakan Pak Dir tadi, Pak Direktur tadi KMA, bahwa beliau berharap tahun depan itu ada penambahan jumlah. Dan kami akan siapkan itu juga untuk kain-kain tenunan yang ada di belakang ini. Juga beliau berharap untuk nanti ada pelatihan untuk tenunan, terutama untuk tenunan yang sudah hampir punah. Diharapkan memang nanti kita programnya kita kolaborasi dengan kementerian, mereka menyiapkan
narasumbernya untuk membantu para penenun supaya tidak kehilangan para penenun yang memang untuk motif-motif khas, karena kalau misalnya besok-besok mereka sudah tidak ada lagi yang meneruskan, dan itu akan menjadi langka. Kita berharap warisan budaya itu juga bisa menolong untuk masyarakat Kabupaten Alor tidak kehilangan integritas sebagai masyarakat yang berbudaya, cinta tenun. Mari kita gunakan tenun Alor dalam setiap event, dan itu juga bisa menolong untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khusus kaum perempuan. Salam budaya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Desa Ternate dan seluruh masyarakat Desa Ternate, mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan Pandu Budaya yang dilaksanakan selama 3 hari ke depan. Kami dan masyarakat Desa Ternate menyambut dengan baik karena Pandu Budaya ini menyangkut dengan kegiatan pangan lokal, berarti kita punya makan setiap hari, itu yang kita buat, dan kita menyambut dengan baik kegiatan ini karena ini bermanfaat lebih besar untuk masyarakat Desa Ternate ini. Untuk peserta 20 orang ini dari Pura 4 orang, dari Pulau Buaya 4 orang, Ternate 4 orang, Munasili 4 orang, Kelurahan Adang 1 orang, Kopidil 1 orang. Harapan kami pemerintah setempat, karena kegiatan ini sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kita semua, sehingga harapan kami peserta 20 orang ini mengikuti pelatihan dengan baik, dan nantinya mereka-mereka ini yang jadi pandu budaya di wilayah kerja masing-masing.